Halo Nexters, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan FPB dan KPK untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, jadi pertama dulu, apa sih FPB dan KPK itu? Mesti kalian udah tahu kan ya, FPB itu apa? FPB atau faktor persekutuan terbesar itu, nama lainnya GCD kalau Inggrisnya. Jadi dia itu adalah bilangan terbesar yang bisa membagi kedua A dan B. Nah, ini definisinya. Kalau KPK itu gimana kalau KPK? Kalau KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari A dan B. Jadi ini definisinya. Nah, terus sekarang gimana kita menggunakan program untuk mencari FPB ataupun KPK gitu kan? Karena ini udah OSN, kita nggak bisa tulis tangan manual gitu kan, kita harus pakai program. Nah, jadi untuk nyari FPB itu sebenarnya kita ada satu algoritma namanya algoritma Euclid. Nah, jadi algoritma ini gimana? Jadi aku contohin aja, misalnya kita ambil dua bilangan, eh 3 sama 10. Jadi algoritma Euclid itu kita ngurangi bilangan yang kecil ke bilangan yang besar sampai nol gitu. Ini kalau ini kita jalanin algoritmanya, ini 3, ini 7 karena 10 kurangi 3 7. Kurangi 3. Ini 4, terus ini 1. Nah, kalau udah kayak gini berarti satu kan yang lebih kecil, otomatis satu mengurangi 3 gitu. Jadi ini 2, 1, ini min 1 di sini. Terus ini min 1 lagi, 1, 1. Terus ini manapun yang dipilih sama aja, 0, 1. Nah, kalau kita udah sampai 0, berarti kita udah menemukan FPB-nya, yaitu 1. FPB 3 dan 10 adalah 1. Kita coba pakai contoh lain. Gimana kalau sekarang contohnya adalah 4 dan 18 gitu. Nah, kita jalanin algoritmanya. Ini 4, 18 kurangi 4, 14. Ini 4, 14 kurangi 4, 10. Ini 4, 10 kurangi 4, 6. 4, ini 6 kurangi 4, 2. Ini yang lebih kecil, berarti ini 2. 4 kurangi 2, 2. Manapun yang dipilih nggak apa-apa, ini 0, terus ini 2. Nah, berarti kita ketemu FPB dari 4 dan 18 adalah 2. Gitu. Nah, gimana cara kita programnya gitu kan? Kita udah ketemu algoritmanya nih. Nah, kita bisa lihat di Geek4Geeks. Nah, jadi ini adalah algoritma yang bakal kita pakai untuk nyari FPB. Nah, tapi kok algoritmanya gini? Kenapa ini ada modulo gini? Nah, modulo itu untuk mempercepat proses penghitungan. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan kita harus membuat si 18 ini kurang dari 4, iya kan? Nanti habis itu kita gantian, si 4-nya kita kurangi sama si 2. Nah, jadi biar lebih cepat, kita langsung aja modulo 18 dengan 4. Hasilnya sama-sama 2 gitu. Nah, coba kita lihat kalau pakai modulo, kita bisa nyekip step ini. Kita bisa nyekip 3 step. Nah, jadi kita mengefisiensikan komputasi kita gitu dengan menggunakan modulo ini. Nah, kita lihat di algoritma ini sama persis kayak punya kita ini. Ininya A, ini yang B. Oke, B modulo A. Berarti nanti langsung ke sini. Tapi ininya ditukar. Ininya ditukar jadi nanti 24. Terus kita ngulangi algoritma ini lagi. Nah, kalau kalian perhatiin, si A-nya selalu lebih kecil daripada B kan? Karena A-nya yang memodulo si B. Kalau misalnya A-nya lebih besar daripada B gimana? Sama aja. Karena kalau misalnya kita kasih contoh GCD 42 gini, nanti dia bakal manggil apa? Bakal manggil 2 modulo 4 dan 4 gitu. 2 modulo 4 berapa? Ya tetap 2 karena si 2-nya lebih kecil daripada 4.
Berarti sama aja kayak kita cuman nuker posisi yang besar dengan yang kecil gitu. Jadi ini tetap bekerja gitu. Nah, jadi ini algoritma untuk mencari FPB gitu. Nah, sekarang kan kita udah bisa nyari FPB. Terus gimana kita nyari KPK? Nah, sebenarnya nyari KPK ini hubungannya erat dengan FPB. Karena kita bisa pakai rumus ini. A dikali B sama aja kayak FPB dari A dan B dikali KPK dari A dan B. Nah, ini kalau kita ubah persamaannya, kita bisa mendapatkan, kita bisa dapat kalau KPK A dan B itu sama aja kayak A dikali B dibagi FPB A dan B. Dan inilah cara mencari FPB dan KPK. Nah, sekarang kita bakal nyoba latihan soal. Gimana sih soal-soal yang memerlukan FPB dan KPK gitu. Jadi kita bisa lihat aja di TLX, pemrograman kompetitif dasar. Nanti linknya ada di artikel. Nah, ini salah satu contoh soalnya, yang paling sederhana. Kita ada dua pecahan, A per B dan C per D. Kita suruh ngitung A per B ditambah C per D. Dalam bentuk pecahan gitu. Nah, format keluarannya adalah E per F. Nah, ini dia. Tapi E dan F ini harus dalam bentuk yang paling sederhana. Bentuk paling sederhana adalah ketika pembilang dan penyebutnya FBB-nya sama-sama 1. Oke. Jadi gimana cara kita ngerjain ini? Jadi misalnya A per B ditambah C per D. Kalau kita pakai tangan, kita orek-orekan gitu, gimana cara kita nyarinya? Simpel aja kita kaliin penyebutnya, terus yang atasnya adalah A dikali D, kita kali silang, ditambah C kali B. Nah, ini udah ketemu persamaannya gitu kan, pecahannya gitu. Nah, terus ini tinggal kita sederhanain gitu. Sederhanainnya pakai syarat tadi, FPB-nya sama-sama 1. Gimana caranya biar sama-sama 1? Kita asumsikan aja ya, ini sama dengan E, ini sama dengan F. Gitu. Nah, kalau misalnya ini E per F, gimana cara bikin FPB-nya sama-sama 1? Simpel aja, ini kita bagi dengan FPB dari E dan F. Ini juga kita bagi dengan FPB dari E dan F gitu. Udah ketemu deh cara simplifikasinya. Kalau masih nggak percaya, kita bisa pakai contoh, misalnya 3 per 6, FPB-nya adalah 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2 setengah. Oke, terus kita langsung aja nyoba codingannya. Kita pakai algoritma tadi untuk nyari FPB, jadi LL FPB A dan B. Terus kalau A sama dengan 0, maka kita return B. Kalau enggak, berarti kita nge-return FPB dari B modulo A dengan A. Terus kita lihat inputnya. Inputnya adalah AB dan CD. A, B, CD. Kenapa kita pakai longlong di sini? Karena kalau kita lihat di batasannya, E dan F ini muat dalam tipe data 64 bit. 64 bit ini harus pakai longlong gitu. Jadi kalau cuma pakai integer, bisa jadi WA gitu. Kita input dulu. A, B, C, D. Terus kita pakai rumus tadi. A kali D tambah C kali B. E sama dengan A kali D tambah C kali B. Terus F sama dengan B kali D. Terus untuk simplifikasinya, kita bikin satu variabel namanya FPB underscore deh. Sama dengan FPB dari E dan F. Terus E sama dengan E dibagi FPB underscore F sama dengan F dibagi FPB underscore. Nanti outputnya adalah E dan F. Kita coba submit. Dan accepted. Jadi itulah cara menggunakan FPB dan KPK untuk menyelesaikan permasalahan di soal-soal OSN.